Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas kami ucapkan selain memuja dan memuji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat baik jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa bertatap muka pada malam yang insya Allah barakah ini. Selawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tasawuf Ya, kitab An-Nahjul Atam yang akan diterangkan oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Jazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'ina ta'alim ta'alim nafil intifada wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para sahabat, para ikhwan, para ashab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji ya. Kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam karya Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'allifil kitab, pada guru-guru kita, pada orang tua kita, pada leluhur kita. Khususan mu'allifil kitab Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, kemudian sahibul asal Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, kemudian sahibul syarah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslahul salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masih pada bab ikhlas ya. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa kita doakan kepada para sahabat kita, kepada para ashab, para ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran dalam aktivitas, kelancaran dalam rizki zahir atau rizki batin. Kemudian semoga Allah taala menjadikan kita semua, menjadikan para ashab, para ikhwan menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang takwa. Al-Fatihah. Iya kan, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain lan qala man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Man utawi sapane wong abadahu kang nyembah sapa man ing Allah li syai'in krana suji-wiji yarjuhu kang ngarep-ngarep sapa man ing syai' minhu saking Allah awliyat fa utawa menolak sapa man bi taatihi kelawan taate man urudal uqubati ing anane atau tekane siksaan anhu saking Allah pama koma mangko ora jumanan sapa man bi haqqi awsafihi kelawan hake piro-piro sifate Allah. Terjemahnya, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu.
barang siapa yang menyembah Allah, tetapi dia itu atau alasannya itu karena ada sesuatu yang dia harapkan dari Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, atau ketika dia beribadah itu bertujuan untuk auliyat fa'anhu bi ta'atihi wurudal uqubati anhu, dan dia bertujuan dengan ketaatannya itu agar menolak siksaan yang akan dihadapkan kepada dirinya. Maka famaqama bihaqqi awsafi, maka orang yang seperti ini tidaklah seseorang yang menegakkan hak dari sifat-sifatnya Allah. Sebenarnya seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang awam. Yang kedua yaitu golongan orang khawas. Yang ketiga adalah golongan khawasul khawas. Nah, yang digambarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab ini, dalam hikmahnya ini, itu golongan yang pertama. Orang-orang yang awam. Itu orang-orang awam. Jadi orang awam itu ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka sholat, ketika mereka sedekah, ketika mereka berpuasa, jadi ada tujuan tersendiri. Di kalangan mereka itu ada tujuan tersendiri. Apa itu? Mempunyai tujuan lah intinya. Iya. Tujuannya yang satu karena ada sesuatu yang dia harapkan. Contohnya ketika dia berpuasa, dia ingin menjadi orang yang kaya, bisnisnya lancar kan, gitu kan. Benar. Dagangannya laris, gitu. Kemudian naik pangkat dan lain sebagainya. Ya, itu ada tujuan tersendiri. Tujuan pertama nih. Nah, orang yang seperti ini itu tidak menegakkan hak dari sifat-sifatnya Allah. Nanti akan diuraikan. Tenang, kalem. Yang kedua, atau ketika seseorang itu beribadah, beramal, ya, sholat, zakat, puasa, banyak zikir, banyak wirid, gitu kan. Tujuannya apa? Tujuan yang kedua itu adalah agar dia dihindarkan dari neraka. Agar dihindarkan dari kerugian. Misalnya dalam bisnis, ya kan, agar nggak rugi. Oh, saya mau banyak sedekah dan lain sebagainya. Gitu. Ketika seorang yang menjadi seorang pejabat, kemudian agar dia itu tidak dilengsarkan. Nah, baik oleh atasannya atau oleh musuh-musuhnya, orang yang tidak suka dengan dia, maka dia memperbanyak sedekah, berbanyak sholat, berbanyak puasa dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini itu juga sama. Golongannya adalah golongan orang yang awam. Dan statusnya dia itu tidak mendirikan hak dari sifat-sifatnya Allah. Nah, sehingga ya sebenarnya sih kalau untuk berbicara tentang orang awam itu ya tidak ada masalahnya. Toh dia itu beribadah, toh dia itu berpuasa, ya, sholat, puasa, zikir, wirid, sedekah dan lain sebagainya, wajar itu, baiklah, hitungannya baik. Cuman karena tujuan dari ditulisnya kitab hikam itu adalah agar seseorang itu bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cocok dengan hal yang seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karenanya orang yang melakukan hal tadi yang disebutkan, yaitu tanda kutip disebutkan atau digambarkan bahwa dia itu famaqama bihaqqi awsafi, dia itu tidak mendirikan hak dari sifat-sifatnya Allah. Oke.
berbicara tentang sifat-sifatnya Allah. Gimana tuh? Jadi Ar-Rabb Hmm? ada nggak di sini disebutkan? Oke, nggak ada ya. Allah Ta'ala itu ya Mm-mm. adalah maha semua sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala itu maha Sempurna. sempurna. Allah Ta'ala maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, Perkasa. maha kuasa, dan maha agung dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Manusia status Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Mm-mm. ya kan di hadapan manusia, beliau itu adalah Tuhan. Mm. Iya kan? Beliau adalah Tuhan. Tuhan. Nah, posisi manusia itu adalah Hamba. abd, ya kan? Nah, bagaimana dengan seorang hamba di hadapan tuannya ketika tuannya tidak memberikan sesuatu kepada dirinya, lantas apakah si hamba ini tidak mau bekerja? Ini posisi hamba saya dengan tuan, hamba saya dengan tuannya. Apakah logis ketika seorang hamba ya tidak diberi makan oleh orang tuanya, mogok dia nggak mau ibadah? Ketika seorang hamba dia itu hanya mau beribadah, hanya mau bekerja ya untuk tuannya, tapi harus dikasih imbalan. Nah, manusia pun seperti itu. Manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Allah Ta'ala memberikan rizki kepada dirinya atau tidak memberikan rizki kepada dirinya, ya sebenarnya sama saja. Terlepas dari itu, dimana ketika seorang hamba dia itu mau mengakui dirinya sebagai hamba dan dia itu tidak merasa bahwa dirinya itu adalah tuan, ya, maka mau dikasih makan, mau nggak dikasih makan, dikasih rizki atau nggak dikasih rizki, tetap dia akan bekerja gitu. Itu kalau hamba saya. Kalau manusia pun seperti itu, mau dikasih rizki yang banyak, dikasih rizki yang sedikit, ya tetap dia itu harus beramal, beribadah gitu. Sehingga ketika dia beribadah tidak ada keinginan apapun. Tidak ada keinginan apapun bahwa saya ingin saya banyak sholat kemudian saya ingin masuk ke surga. Saya banyak puasa agar saya dijadikan sebagai kekasih Allah. Saya memperbanyak zikir supaya saya itu memiliki karomah berjalan di atas air, bisa terbang dan lain sebagainya. Keren. Yang sini kan keren kan, kelihatannya kan keren. Subhanallah ya. Subhanallah. Nah, tetapi Allah Ta'ala tidak menginginkan hal ini bagi hambanya. Gitu. Jadi Allah Ta'ala itu menginginkan hambanya agar hambanya itu secara totalitas beribadah kepada diri tanpa ada keinginan masuk surga, tanpa keinginan dijauhkan dari neraka dan lain sebagainya, ya. Maka tidak layak bagi seorang hamba yang menginginkan sesuatu ketika dia beribadah, ya, atau ingin menghindarkan dirinya dari neraka dan lain sebagainya. Nggak cocok, nggak sesuai. Iya. Oke, lanjut. Nah, sehingga jadi haki ausofihi, hak atau kebenaran sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu maha tinggi, sifat Allah itu maha mulia, sifat Allah itu maha perkasa. Dibandingkan dengan manusia, manusia itu lemah. Sekuat apapun manusia di hadapan kekuatan Allah, tidak ada apa-apanya. Maha kaya, Allah Ta'ala maha kaya. Sekaya-kayanya manusia di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Benar kan? Allah itu maha berilmu, ya. Seluas apapun, sepintar-pintarnya manusia, tetap di hadapan ilmu Allah nggak ada apa-apa. Nah, sehingga bawaan dari sifat asli seorang manusia seharusnya adalah apa? Merasa hina, tidak merasa bahwa dirinya mulia, tidak merasa bahwa dirinya berilmu,
tidak merasa bahwa dirinya kaya, Tetap tidak rendah. merasa bahwa dirinya kuat, Benar. tetap harus ada tawadhu. Tawar. Nah, ketika beribadah, ya maka dia harus memiliki sifat yang seperti ini. Gitu. Jadi nggak seperti yang dilakukan oleh orang awam. Kalau orang awam kan tadi, saya ibadah ingin masuk surga, saya ibadah ingin dijauhkan dari neraka. Itu orang awam, gitu ya. Oke. Nah, ada cerita, ada sebuah ya perkataan yang diucapkan oleh Imam Wahab bin Munabbih, yaitu salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in yang dulunya beliau itu bergelut mendalami kitab dari bangsa Yahudi. Jadi kitab-kitabnya Nabi Musa yang Zabur atau Taurat, Zabur atau Taurat, kitabnya Nabi Musa atau kitabnya Nabi Daud. Nah, dia mempelajari semuanya. Nah, beliau mengatakan, wa fi Zaburi Daud alaihi salam yaqulu Allah Ta'ala, di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, isinya waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin. Siapa yang lebih zalim ya daripada seseorang yang menyembahku, dia menginginkan surga dan dijauhkan dari neraka. Laulam akhluk jannatan wala naran, seandainya kalau saya Allah tidak menciptakan surga atau neraka, alam akun ahlan an uta, bukankah aku itu layak untuk ditaati, layak untuk disembah? Jadi siapa yang lebih zalim dari seseorang yang beribadah kepada Allah tapi tujuannya bukan Allah, karena ada surga dan neraka. Karena ada surga dan neraka. Ya, siapa yang lebih zalim dari orang tadi? Dan seandainya apa yang akan dia lakukan ketika saya itu Allah Ta'ala tidak menciptakan surga dan neraka? Bukankah aku itu pantas untuk disembah? Itu kata Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga orang yang memiliki banyak kepentingan di balik ibadahnya, itu sebenarnya bahaya. Di sini disifati zalim loh oleh Allah Ta'ala. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, orang yang zalim adalah orang yang menyembah Allah tetapi dia itu mengharapkan surga atau ingin dijauhkan dari neraka. Itu. Padahal yang menciptakan siapa? Betul. Ya ibarat inilah, Edo ini punya tamu. Nah, ada teman Edo lah pengen bertamu ke rumah Edo. Jauh-jauh datang dari sana Jawa Timur. Bertamu ya karena Edo ini rumahnya keren nih, rumahnya seperti istana. Kemudian tamannya luas, indah gitu. Buah-buahan lengkap, pohonnya ya, pohon buah-buahan lengkap dan lagi berbuah waktu itu. Nah, yang dia inginkan ya, dia itu datang jauh-jauh dari Jawa Timur masuk ke rumah Edo, dan ternyata dia itu tidak ingin bertemu sama Edo, tapi hanya ingin bersenang-senang di dalam rumah Edo ini, nggak mau nemuin Edo. Nah, ini manusia loh. Perasaan manusia ketika menyaksikan atau menemui orang yang seperti ini pasti kan sangat sedih, sakit, kecewa. Itu manusia. Itu manusia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Maka wajar tadi dalam redaksi tadi yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, beliau menyifati orang yang menyembah Allah tapi menginginkan surga atau dijauhkan dari neraka, dia itu adalah orang yang paling zalim. Gitu. Wajar gitu. Karena memang dari
dari segi logika ya, dari segi logika manusia aja seperti itu. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Benar, Gus. Oke, lanjut. Nah, hikmah yang selanjutnya. Oke, jadi ringkasan atau intisari dari hikmah ini. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu sama qama bihaqqil awsafi, bihaqqi awsafi. Seseorang yang menyembah Allah tapi karena ada kepentingan yang dia harapkan atau dijauhkan dari siksaan, maka itu tidak benar-benar menghormati sifat-sifatnya Allah. Nah, sehingga hal ini memberikan pelajaran bagi kita agar ketika kita beribadah harus didasarkan atas ikhlas, gitu ya, ikhlas. Nah, ketika ibadah jangan harap Allah Ta'ala, jangan harap surga Allah Ta'ala, jangan ingin dijauhkan dari neraka, jangan mengharapkan kekayaan, jangan mengharapkan rumah, jangan mengharapkan mobil, jangan mengharapkan sawah, jangan mengharapkan larisnya dagangan, gitu. Jangan mengharapkan apalagi naik jabatan dan lain sebagainya, tapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Gus ya, kalau tanpa kita minta itu Allah akan memberi ya, benar. Itu iya sebenarnya. Cuma kan tinggal apa dalam dirinya itu ada keyakinan atau tidak. Nah, orang yang seperti ini, orang yang seperti yang itu sebutkan tadi, itu seseorang yang hatinya sudah bersih, gitu tuh. Yang sudah bersih, makanya dia enjoy aja gitu. Mau dikasih Allah Ta'ala atau tidak, ya sama aja. Nah, karena misalnya ketika kenikmatan, berbicara tentang kenikmatan itu sangat banyak yang tidak kita sadari. Kenikmatan sehat, ya kan? Benar. Kenikmatan waktu kosong, benar. Itu kan enak. Pernah kita syukuri atau tidak? Benar. Nah, kalau dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sibuk, bakalan nyari-nyari itu tempat waktu luang, waktu kosong. Benar. Itu pusing itu pasti. Ya pasti. Begitu juga dengan sehat. Ketika Allah Ta'ala menjadikannya sakit, dia akan mencari-cari, ya Allah, gimana caranya agar saya kan itu pusing. Oke, itu intisari dari hikmah ini, itu yang masih di bab al-ikhlas fi amal ya. Oke, selanjutnya hikmah yang selanjutnya ini berapa menit tuh? Baru 2-3. Ringkas saja kita. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanus salamah. Mata talabta, mata kapan talabta nyuprih sapa sira iwadon ing piwales ala amalin ing ngatasi amal tulibta mongko den tuntut sapa sira biwujudi sidqi kelawan wujude kejujuran fihi ing dalam amal. Wayak filan cukup al muriba ing wong kang mamang apa wujdanus salamati apa wujude keselamatan. Nah, kemudian hikmah selanjutnya ya. Mata tolab ta'iwadun ala amalin tulib tabi wujudi sidqi fihi. Kapanpun engkau menginginkan balasan, upah atas sebuah amal, ketaatan, maka engkau itu dituntut untuk memiliki sifat kejujuran di amal yang engkau lakukan. Jujur. Maksudnya gimana sih? Ya sebenarnya kita itu harus introspeksi. Nah, kita itu puasa itu ada adab-adabnya. Puasa itu
ada aturan-aturannya, Mm-mm. gitu kan, ada kesunahan-kesunahan ketika kita sedang melaksanakan puasa, Mm-mm. kan? Terus ketika kita introspeksi, Mm-mm. jadi puasa kita itu kualitasnya sejauh mana sih? Sampai mana? Nah, ketika kita berpuasa, apakah kita sudah menjauhi maksiat-maksiat Allah? Nah. Ketika kita berpuasa, apakah sudah mengisi aktivitas ketika berpuasa dengan amalan-amalan yang baik? Mm-mm. Apakah ketika kita berpuasa kita suka membicarakan tentang orang lain alias Gibah. Nah, Ini yang biasanya terjadi pada manis tetangga-tetangga ini. manis itu kan, manis. Terutama kaum akhwat biasanya. Oke. Nah, sehingga ketika kita itu beramal sebuah ibadah, ya, melakukan sebuah ibadah, ya kita itu harus jujur bahwa ibadah kita itu kualitasnya nggak ada apa-apanya gitu tuh. Nah. Kualitas dari ibadah kita itu nggak ada apa-apanya, Nah. bahkan banyak kurangnya, banyak kosongnya, ya kan? Harus jujur. Selanjutnya, wayak fil muriba wujdanus salam, dan cukuplah bagi seseorang yang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa yang cukup? Wujdanus salamah, wujud keselamatan dirinya dari segala cobaan-cobaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ya membahas tentang keikhlasan dalam beramal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut diri kita untuk berlaku jujur dalam beribadah. Otomatis ibadah apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti dipenuhi dengan kekurangan. Pasti ada kekurangan. Ketika kita sholat, dan nanti akan dibahas itu di bab hikam tentang sholat. Ketika kita sholat, apakah kita 100% khusyuk murni dalam sholat? Saya ya rasa pasti. tidak mungkin. Puasa itu ketika kita bersedekah ke orang lain, apakah kita ikhlas ataukah kita itu mengharapkan sesuatu dari sedekah yang kita perbuat, yang kita keluarkan? Kan biasanya orang yang suka sedekah itu biasanya ya minimal dia itu mengharapkan pujian dari orang lain. Satu. Yang kedua, dia itu mengharapkan rizki yang berlipat ganda dari sedekah yang dilakukan. Gitu. Nah, sementara kualitas dari sedekah itu apakah 100% murni? Nah, itu yang dipertanyakan. Makanya kan kita harus apa? Jujur. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jujur. Jadi kalau kamu nih misalnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalau kamu itu memang mengharapkan apa? Imbalan dari ibadah yang kamu perbuat. Coba kamu lihat ibadah kamu, pantas nggak kira-kira untuk mendapatkan balasan? Nah, banyak sholat, banyak tahajud, banyak puasa, banyak zikir, banyak wirid. Introspeksi kita. Kira-kira sejauh mana kualitas ibadah yang kita lakukan? Pantas enggak untuk mendapatkan hal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, secara totalitas pasti sulit. Dan semua orang bisa ketika dia beribadah, dia memang benar-benar khusyuk, memang benar-benar ikhlas, memang benar-benar tidak mengharapkan sesuatu dari
ibadahnya. Ibadahnya Sulit. sulit. Sedikit orang yang bisa melakukan hal tersebut. Nah seandainya kalau dibalik, kalau seseorang itu tahaqqaqat fihi hadhil umur sahhalaka an tatlub. Kalau memang dia melihat bahwa ibadahnya itu sudah memiliki kualitas yang baik, Yang bagus. nah, 90% bahkan 100% misalnya. Masya Allah ya. Keren ini mewali-wali Allah Ta'ala ini. Nah baru orang yang seperti ini pantas untuk apa? Untuk mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. jadi apa namanya? Ya kita mah seharusnya harus cermin gitu tuh. Ngaca lah. Ngaca kita mah. Kalau zaman sekarangnya mirror. Kita itu harus ngaca. Benar-benar. Harus tahu diri kali kita mah. Sampai mana kita ibadah itu. Sejauh mana kualitas ibadah kita gitu kan. Kalau banyak ibadah mah bisa aja sekarang. Banyak ibadah itu bisa mudah gitu kan. Tetapi kualitas ibadah yang benar-benar baik, yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan nggak mudah, gampang, kecuali orang-orang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita ini melihat bahwa amal-amal kita itu sudah sesuai dengan target, maksudnya amal kita itu memiliki kualitas yang baik, baru sah untuk meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita menelaah biografi dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang loh mereka itu merasa saya ini adalah khusyuk, saya ibadah saya itu keren, totalitas 100%, dan lain sebagainya. Jarang. Nah, meskipun ada, itu pun pasti digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan masjud, gitu, dalam keadaan jalbah, itu yang kontrol untuk mengatur dirinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan hal tersebut. Itu beda lagi ya. Udah di luar ini ya, di luar hukum. Nah, sehingga ya dengan adanya introspeksi tadi, ya kita itu malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta. Nah, tetapi mungkin ada solusi ya, itu tidak ada salahnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melalui wasilah berkah karomah seorang wali. Itu nggak masalah. Justru hal ini dianjurkan bagi kita, dan ini biasanya bisa mempermudah hajat kita terkabul, terutama hajat duniawi gitu ya. Benar. Sehingga tawasul itu adalah hal yang sangat penting gitu dalam terkabulnya sebuah hajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kan kita sadar kita ini siapa, manusia biasa gitu. Benar. Karena kita manusia biasa ya, kita harus ngaca kali. Benar. Okay. Nah, makanya hal ini uraian ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Wasiti, Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Wasiti dalam kitab Tuhfatul Ahbab. Dia mengatakan, man talaba al-ibadatu ilal afwi anha aqrabu minha ila talabil ahwal. Ibadah yang tujuannya untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan yang ada di dalam ibadah tadi, itu lebih dekat dari Allah, lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah yang bertujuan untuk meminta hajat, kebutuhan kita. Nah, sehingga ya setidaknya lah
ketika kita beribadah, ya kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa beribadah. Kita ini tidak bisa sholat. Kita ini tidak bisa ngaji. Kita ini tidak bisa berzikir dan lain sebagainya. Jadi merasa bahwa dirinya itu tidak mampu gitu. Nah, sehingga ketika kita dalam kondisi seperti ini, ya kita malu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu. Adapun ketika kita memiliki hajat, memiliki kebutuhan baik yang mendesak atau kebutuhan yang penting, apa salahnya kita itu minta kepada Allah, tapi tadi melalui berkah, melalui aromah tawasul ya kepada para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup ada unek-unek mungkin dari Kang Edo. Cukup sih Bres. Intinya mah ya dalam ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa ya. Benar. Betul. Kalau kita beribadah dengan ada harapan seperti itu termasuk belum ikhlas Bres. Ya, belum ikhlas. Ya, karena keikhlasan itu ya sulit mudah nggak mudah. Dikatakan mudah ya sulit, dikatakan sulit ya memang sulit. Gitu. Jadi kalau kita nisbatkan kepada diri kita untuk mengejar keikhlasan itu ya susah. Benar. Kalau oleh diri kita. Tetapi ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata sulit. Berarti yang tahu sesungguhnya benar-benar ikhlas atau tidak diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala serta para kekasih Allah itu biasanya tahu. Nah, dibukakan kan ketika seseorang hamba sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan dibukakan rahasia-rahasianya. Tidak hanya memiliki karomah misalnya berjalan di atas air dan lain sebagainya. Itu biasanya tidak bukan atas kehendak atau keinginan mereka, tetapi para kekasih Allah itu dibukakan juga lintasan-lintasan hati yang ada dalam diri seseorang. Nah, kalau memang menginginkan hal tersebut, itu jadi wali Allah dulu ya. Oke, cukup berarti ya. Oke. Cukup. Mungkin dari subscriber yang ingin bertanya nanti komentar aja ya di bawah. Atau ada yang penasaran level ikhlas itu seperti apa gitu, sampai mana gitu. Insya Allah tanya di komentar, nanti kita jawab gitu. Di part selanjutnya. Siap. Nah, terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diuraikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bisa kita amalkan meskipun sedikit. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.